Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan berbagi cerita tentang sastra lisan, yaitu Laila, di mana cerita tentang Laila ini asalnya dari Tanah Donggo, Nusa Tenggara Barat. Cerita tentang Laila ini juga suatu kepercayaan masyarakat terhadap seni bambu Laila. Laila adalah masyarakat Bima yang tinggal di dataran tinggi Donggo. Laila merupakan sosok wanita yang cantik jelita yang menjadi rebutan pada pria pada waktu itu. Bahkan karena kecantikannya membuat banyak pria yang saling membunuh untuk memperebutkannya. Hal ini tentu tidak membuat senang Laila yang dikenal memiliki budi pekerti yang sangat baik. Kesedihan Laila ini membuat akhir cerita berakhir sedih pula. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, mari kita dengar ceritanya. Pasalnya ada seorang gadis yang cantik jelita di Donggokala. Tidak ada orang yang tahu anak siapa si gadis itu, namanya Laila. Tapi Laila dibesarkan oleh seorang nenek yang bernama Wai Kimpi. Dengan penuh ketabahan, Wai Kimpi membesarkan Laila. Dia jaga dan rawat Laila layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Kasih sayang Wai Kimpi tidak pupus untuk Laila. Kecantikan Laila tiada bandingnya, wajahnya yang bulat, putih dan bersih, hidungnya yang mancung, bibirnya yang manis dan tipis, lehernya yang indah. Jika meminum sesuatu, kelihatanlah aliran air dan makanannya. Jika ingin mengeringkan rambutnya, maka disiapkanlah 7 buah galah untuk menjemur rambutnya. Perangai Laila cukup baik dan bersahaja. Tutur katanya sangat halus, tingkah lakunya sungguh sopan. Semua orang di kampung itu senang melihat Laila. Seperti ungkapan, Laila adalah kuncup dan bunga desa itu, bunga dari sekian banyak bunga di kampung kala itu. Ada sebuah sungai yang mengalir dan airnya cukup bersih. Sungai itulah yang menjadi tempat mandi Laila bersama 6 pengasuhnya. 7 perempuan dibutuhkan untuk memegang rambut Laila. 7 buah kelapa yang digunakan untuk keramas rambut Laila. Pokoknya mesti 7, seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kecantikan dan kemelokan Laila sudah tersiar ke seantero negeri. Banyak pemuda yang ingin melihat Laila. Kabar tentang kecantikan Laila sudah tersiar hingga ke kerajaan Bima dan tanah Sanggar. Di kerajaan Bima ada putra mahkota yang tampan bernama Sirigani. Sedangkan di kerajaan Sanggar ada putra mahkota yang juga tampan bernama Siritungga. Karena ingin melihat Laila, putra mahkota kerajaan Bima yang bernama Sirigani pergi berburu ke dataran tinggi Donggo. Dia ingin sekali melihat Laila. Pada suatu ketika di pagi hari, Laila sedang mandi. Ia berjalan mengikuti Laila hingga tiba di rumahnya. Disampaikan keinginannya pada Wai Kimpi yang sedang memasak. Wai, saya putra mahkota kerajaan Bima. Saya sangat mencintai Laila, ingin menikahinya. Srigani menyampaikan keinginannya. Itu keinginan yang baik sekali, tapi semua itu akan berpulang pada keinginan hati Laila. Itulah yang ingin saya sampaikan. Apakah saya harus menyuruh juru lamar kerajaan untuk datang kemari? Srigandi menawarkan. Saya tanya dulu Laila. Sebentar kemudian Wai Kimpi pergi menanyakan kepada Laila. Dijawablah oleh Laila bahwa dia akan berpikir-pikir dulu, tapi tidak apalah jika putra mahkota datang untuk jalan-jalan kalau ada waktu. Mendengar isi hati Laila itu, senanglah hati Srigani. Itu menandakan bahwa ada yang ditunggu.
Tetapi keesokan harinya, putra mahkota kerajaan Sanggar yang bernama Siridungga mendatangi kediaman Lahila. Melihat kecantikan Lahila, matanya tidak berkedip. Seperti halnya Srigani, Siridungga juga ingin menikahi Lahila. Sehabis mandi, Siridungga bersama para pengawalnya mendatangi kediaman Lahila. Dia menyampaikan langsung keinginannya kepada Lahila. Lalu dijawablah oleh Lahila, "Berikan kesempatan saya untuk berpikir, tapi tidak apa-apalah jika datang untuk jalan-jalan dulu." Mendengar jawaban Lahila itu, senanglah hati Siridungga. Hatinya ibarat bunga yang sedang mekar. Karena senangnya, dia tidak pernah berpikir jauhnya tanah Sanggar untuk pulang pergi ke tanah Donggo. Hati Lahila sudah mulai bimbang, susah untuk dipilih di antara dua pemuda yang mencintainya. Mereka sama-sama baik, sama-sama gagah, sama-sama anak raja. Jika diterima cintanya Srigandi, dia takut akan kemarahan Raja Sanggar. Begitupun jika ia diterima cintanya Siridungga, dia mulai takut akan terjadi peperangan di antara dua kerajaan itu. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam, berpikir dan terus berpikir siapa yang harus dia terima di antara keduanya. Keesokan harinya, dia sampaikan kepada Wai Kimpi. "Bagaimana ibu jika dua orang itu sama-sama datang?" "Ibu, saya sedang susah sekali memilih antara dua pemuda itu." "Iya anakku, saya juga berpikir hal yang sama. Saya khawatir ini akan terjadi peperangan dan keributan antara dua kerajaan." Ternyata Wai Kimpi juga berpikir yang sama seperti anak Lahila. "Bagaimana ibu jika dua orang itu sama-sama datang?" Lahila sangat sedih, sampai-sampai ia berkeinginan untuk menghilang dari tanah Donggo. "Berpikirlah kembali anakku, saya tergantung keputusanmu, tapi kamu harus punya pilihan." Demikian pesan Wai Kimpi kepada Lahila. Keesokan harinya, sebagaimana biasa, Lahila pergi mandi dengan Wai Kimpi dan beberapa gadis desa. Ketika sedang asik mandi, dia melihat ke atas di celah pohon beringin besar. Ada dua orang pemuda yang sedang berdiri berhadap-hadapan dan saling mengeluarkan keris. Sesaat kemudian, dua orang pemuda tampan itu berkelahi. Lahila, Wai Kimpi, dan beberapa gadis itu mengenal dua pemuda yang sedang bertarung itu. Tidak lain adalah Siridungga putra mahkota kerajaan Sanggar dan Srigani putra mahkota kerajaan Bima. Ketika pertarungan sengit terjadi di antara dua putra mahkota itu, berteriaklah Wai Kimpi melarang mereka berkelahi. Tapi tidak diindahkan oleh keduanya. Mereka tetap bertarung dan berguling-guling di atas bukit itu. Mereka saling menikam di atas bukit itu. Lahila hanya terdiam, air matanya berlinang, tapi tidak kelihatan tangisannya. Wai Kimpi dan beberapa gadis itu terus berteriak melarang mereka berkelahi. Sesaat kemudian terlihatlah oleh Wai Kimpi mereka berdua tergeletak di atas bukit itu. Mungkin mereka sudah tewas di atas itu. Wai Kimpi memanggil penduduk kampung yang laki-laki untuk naik ke atas bukit untuk melihat dan melerai perkelahian di antara dua putra mahkota itu. Setelah itu, Wai Kimpi dan beberapa gadis itu kembali ke tempat permandian. Tetapi apa yang terjadi? Lahila sudah tidak ada di tempat itu. Lahila telah menghilang. Susah dan sedih hati Wai Kimpi kehilangan Lahila, anak yang dia besarkan setelah dibuang orang dan dibesarkan seperti halnya anaknya sendiri. Kini sudah tidak ada lagi. Wai Kimpi terus-menerus menangis. Beberapa gadis juga
turut menangis karena setiap hari mereka bersama-sama. Dicari dan terus dicari tetapi tidak pernah tampak. Mereka memanggil di setiap pojok kampung, sedangkan orang-orang yang mendaki bukit pergi melihat Sri Dungga dan Sri Gani. Mereka tidak melihat dua orang putra mahkota itu. Mereka menemukan sisa darah yang kemudian menjadi merah menyala di gunung itu dan dua buah batu seperti halnya kuburan. Orang-orang itu menjadi takut menaiki bukit itu karena tidak lagi melihat dua orang yang saling menikam tadi. Sri Dungga dan Sri Gani sudah menghilang juga. Dicari dan terus dicari di setiap pohon dan mata air, tetapi tidak ada yang menyahut. Setiap hari Wai Kimpi terus mencari Lahila, tetapi tidak pernah menemukannya. Setelah itu Wai Kimpi melantunkan senandung untuk terus mencari Lahila. Di manakah wahai anakku Lahila, yang bagai sekuntum bunga, yang cantiknya tidak terkira, yang bayangannya selalu hadir? Di dekat sumur tempat Lahila, Wai Kimpi dan para gadis itu mandi, tiba-tiba tumbuh serumpun bambu. Bambu itu cukup rindang. Duduklah Wai Kimpi di dekat pohon bambu itu. Dalam tangisannya itu, dicubitlah batang-batang bambu itu. Terkejutlah Wai Kimpi mendengar tangisan dari dalam bambu itu. Ibu, ibu, jangan dicubit bambu ini. Ada saya di dalam bambu ini. Iya anakku, engkaukah Lahila? Wai Kimpi memeluk bambu itu. Iya ibu, saya Lahila. Lebih baik saya menghilang begini, agar tidak terjadi keributan, peperangan karena memperebutkan saya. Wai Kimpi tidak bisa menahan tangisannya. Dia terus-menerus memeluk rumpun bambu itu. Akhirnya, bambu sumur dengan tempat rumah tinggal Lahila masih ada sampai sekarang di Donggo Kalabima. Lahila nan cantik jelita telah menghilang. Baik, sekian cerita tentang Lahila. Di sini pesan moral dari cerita Lahila yang bisa kita ambil, yakni cerita Lahila mengajarkan kita untuk rela mengorbankan diri sendiri daripada menyusahkan orang lain. Lahila menghilang untuk menghindari agar tidak lagi keributan yang terjadi karena dirinya. Nilai moral di dalam cerita Lahila ada dibagi menjadi 5. Yang pertama, budi pekerti yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan seperti semedi, menyembah, berkorban, selamatan, dan lainnya. Yang kedua, budi pekerti yang berhubungan antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, budi pekerti yang berhubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, budi pekerti yang berhubungan antara manusia dengan makhluk lain, misalnya jin dengan setan, hewan, tumbuhan. Yang kelima, budi pekerti yang berhubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam cerita